Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah Al-Sabila, NIM 18039. Jadi di video ini saya akan membahas mengenai jurnal dari William C. Harrington yang berjudul In the Realm of Diplomacy and Peace, Some Reflection on the International Convention on High Seas, Fisheries in the North Pacific Ocean, and the Law of the Sea Negotiation, yang artinya di bidang diplomasi dan ikan, beberapa refleksi konvensi internasional perikanan laut lepas di Samudra Pasifik Utara dan hukum negosiasi laut. Dari artikel yang saya baca, saya mengambil beberapa poin penting yang secara garis besar dibahas dalam artikel tersebut, yaitu mengenai kontroversial dan kekritisan yang dihadapi dalam negosiasi dan implementasi konvensi tentang perikanan di laut lepas di Samudra Pasifik Utara yang melibatkan beberapa negara, yakni Jepang, Amerika Serikat, dan Kanada. Penulis juga menyebutkan ada dua masalah yang paling kontroversial dan kritis yang dihadapi dalam negosiasi dan implementasi pada tahun 1953, yakni yang pertama, sejauh mana Jepang akan berpartisipasi dalam perikanan untuk persediaan ikan salmon dan ikan halibut ditemukan di perairan pesisir pantai Amerika Serikat dan Kanada. Yang kedua, lokasi garis batas untuk area di mana eksploitasi salmon akan abstain. Masalah-masalah ini diselesaikan melalui prinsip abstain dan protokol yang telah disuarakan. Jadi selama tahun 1949 sampai 1950, Amerika Serikat dan negara-negara sekutu lainnya melakukan perundingan negosiasi perjanjian damai dengan Jepang untuk mendapatkan perjanjian perdamaian tersebut. Nah, masalah yang terjadi antara Jepang, Amerika Serikat, dan Kanada termasuk dalam sengketa laut lepas. Hal ini dikarenakan pada saat itu belum ada garis untuk menentukan batas perairan perjanjian di mana Jepang dapat menangkap ikan tanpa merangsang tuduhan pelanggaran perjanjian. Hingga pada akhirnya, dalam negosiasi perjanjian perdamaian tersebut, Jepang mengusulkan agar Amerika Serikat dan Kanada menyetujui garis untuk menentukan batas perairan perjanjian di mana Jepang dapat menangkap ikan tanpa merangsang tuduhan pelanggaran perjanjian. Amerika Serikat dan Kanada menganggap usulan Jepang tentang garis abstensi yang disepakati karena itu akan membantu mencegah tuduhan dan kontra balik di kemudian hari. Pada saat itu, Amerika Serikat maupun Kanada tidak memiliki informasi mengenai migrasi salmon lepas pantai. Penangkapan ikan di Amerika Serikat dan Kanada dilakukan di darat, sebagian besar di dekat muara sungai tempat salmon dipilah dengan cukup baik menurut sungai pemijahannya. Delegasi Amerika Serikat menganggap meridian 180 derajat adalah yang paling tepat dan terkejut ketika Fujita mengusulkan 165 derajat barat. Selama perdebatan yang terjadi, kemudian Fujita menolak untuk mengalah dari garis yang telah ia usulkan. Setelah terjadi banyak perdebatan, akhirnya Perdana Menteri Yoshida menyetujui kompromi pembentukan 175 derajat garis barat termasuk ketentuan untuk penelitian dan penyesuaian. Singkat cerita, ketika konvensi mulai berlaku pada tahun 1953, ketentuannya yang menyuruhkan bukti ilmiah merangsang peningkatan besar-besaran dalam program penelitian ketiga pihak, di pihak Amerika Serikat dan Kanada untuk menunjukkan bahwa persyaratan untuk abstain terpenuhi dan bahwa garis abstain harus dipindahkan ke barat. Dan pihak Jepang membuktikan bahwa tidak ada stok yang memenuhi syarat dan bahwa garis tersebut harus dipindahkan ke timur atau setidaknya tetap pada tempatnya. Kemudian, prinsip abstain sendiri terdiri dari proposisi bahwa ketika suatu negara atau negara-negara yang bekerja sama telah melakukan studi ilmiah yang luas tentang stok ikan dan atas dasar temuan ilmiah telah mengatur eksploitasi stok itu dan telah membatasi penangkapan ikan mereka sehingga penangkapan ikan yang lebih luas tidak akan menghasilkan lipatan hasil yang berkelanjutan.
maka negara-negara lain harus melepaskan hak untuk berpartisipasi dalam perikanan itu. Prinsip seperti itu akan mendorong negara-negara untuk meneliti dan mengelola perikanan mereka secara ilmiah, dan pada saat yang sama tidak akan mengecualikan pendatang baru dari stok yang tidak digunakan atau kurang dimanfaatkan. Selain mendorong manajemen perikanan efektif, prinsip abstain akan berfungsi untuk menjaga Jepang keluar dari perikanan halibut dan salmon kami dan stok lainnya, karena kami dapat menunjukkan alasan cakap memenuhi persyaratan penelitian dan manajemen ilmiah untuk mengamankan hasil maksimum yang berkelanjutan dan memancing sampai-sampai peningkatan penangkapan tidak akan meningkatkan hasil yang berkelanjutan. Bagi Amerika Serikat dan Kanada yang berdedikasi untuk meningkatkan manajemen perikanan, rangsangan untuk penelitian dan manajemen bukan yang paling penting dari atribut prinsip abstain. Jepang jelas menginginkan suatu konvensi di mana ia dapat menangkap ikan salmon, halibut, dan stok lainnya di sepanjang pantai Amerika Utara dengan dasar yang sama dengan Amerika Serikat dan Kanada, dan yang tidak akan menjadi presiden buruk dalam berurusan dengan negara lain di lepas pantai. Kemudian, setiap batasan untuk memancing stok tersebut, apakah diteliti, dikelola, dan digunakan sepenuhnya atau tidak, harus didasarkan pada pengaturan khusus yang dinegosiasikan dari waktu ke waktu dan akan tergantung pada berbagai tekanan yang ada. Proposal Jepang menyiratkan bahwa para nelayan dari setiap dan semua negara akan berhak untuk memasuki perikanan hali, tetapi, dan salmon, serta yang lainnya. Konsekuensinya, perhatian utamanya adalah menjaga laut terbuka untuk operasi penangkapan ikannya di mana saja di luar laut teritorial. Dengan beragam tujuan ini, negosiasi berjalan lambat. Dengan banyak proposal dan rancangan perubahan yang diterima oleh Amerika Serikat dan Kanada tanpa melanggar persyaratan dasar kita, yaitu perlindungan perikanan salmon dan halibut berdasarkan manajemen ilmiah dan penggunaan penuh. Dengan demikian, konvensi tripartit ini dan komisi yang dihasilkannya berfungsi untuk memelihara hubungan perikanan yang cukup bersahabat di antara ketiga pihak selama periode 30 tahun yang penuh gejolak ketika rezim laut bergeser dari satu kebebasan semua untuk memancing di mana saja di luar laut teritorial ke salah satu yurisdiksi keadaan pantai atas sumber daya hidup di dalam 200 mil dari pesisirnya. Konvensi ini juga menghasilkan sejumlah mengedepankan data pengelolaan perikanan dan melakukan pekerjaan yang relatif baik dalam memelihara stok ikan di bawah yurisdiksinya. Beberapa faktor kunci yang memungkinkan ini adalah konsep abstain, komitmen protokol, kemampuan komisaris, penasihat industri, dan staf peneliti, dan niat baik umum yang berlaku. Singkat cerita, dekade setelah negosiasi perjanjian internasional untuk perikanan laut lepas Samudra Pasifik Utara, Konvensi Perikanan Tripartit menjadi saksi pecahnya pertemuan dan konferensi internasional. Pada awalnya berurusan terutama dengan ikan dan kemudian berkembang ke aspek lain dari hukum laut sehingga menghasilkan Konvensi Hukum Laut Internasional 1958 atau yang biasa disebut dengan UNCLOS 1958. Konvensi hukum laut ini mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya laut. Demikian penjelasan dari jurnal saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.